Shalom bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Angelik Pasaribu dari kelas 11 IPA 3, dan di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bentuk pewartaan verbal. Mari kita saksikan. Bacaan kali ini kita ambil dari Lukas 11 ayat 5 sampai 13. Demikian bunyinya. Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintunya dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya meminta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikian Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua pasti pernah dihadapkan dengan pergumulan dan kebutuhan-kebutuhan yang membuat kita membutuhkan pertolongan dari orang lain. Baik itu dari sahabat kita, baik itu dari keluarga kita, dari siapapun itu. Namun, pastinya pertolongan itu selalu dibataskan atau terbatas dalam waktu, tempat, dan kondisi, atau bahkan kemampuan. Jadi, semua keterbatasan itu pastinya akan membuat kita kecewa di dalam hati kita ini. Terbatas dalam tempat, misalnya, kita meminta pertolongan dari saudara kita yang jauh dari kita. Mereka tidak mampu menolong karena jarak yang tidak dapat dicapai, dan tidak memungkinkan bagi mereka untuk mengunjungi kita. Lalu untuk keterbatasan dalam kemampuan, kemungkinan kebutuhan yang kita inginkan untuk kita penuhi lebih besar daripada kemampuan orang yang ingin kita mintai tolong. Lalu untuk terbatas dalam waktu, mungkin bisa orang lain menolong kita sekali, 2 kali, namun tidak mungkin setiap waktu, tidak mungkin setiap kali mereka bisa menolong kita. Nah, karena itulah kita mendapatkan kekecewaan di dalam hati kita. Dalam bacaan Injil Lukas 11 ayat 5 sampai 13 inilah kita akan mengetahui bahwa pertolongan Tuhan tidaklah terbatas. Dalam perumpamaan tentang sahabat meminta pertolongan yang sangat terdesak, Yesus mengumpamakan kita sebagai sahabatnya dapat datang dengan tiba-tiba untuk memohon sesuatu kepada Allah dalam doa-doa kita. Allah selalu terbuka untuk menolong kita di dalam segala waktu. Tidak perlu menunggu hari esok atau hari libur. Waktu tidak menghalangi Allah untuk menolong kita. Yesus mengajarkan sebuah prinsip sikap doa yang baik dan benar adalah seperti seorang sahabat yang karena dekat dan akrab tidak canggung dalam menyampaikan kebutuhannya kepada sahabatnya. Demikianlah kita tidak perlu malu dan meminta-minta kepada Tuhan. Yesus juga ingin kita bertekun di dalam doa, terus-menerus meminta, mencari, dan mengetuk. Kita sadar akan kebutuhan kita dan percaya bahwa Allah mendengar doa kita. Maka kita akan terus meminta, mencari, menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh dan sesuai dengan kehendak Allah. Yesus membandingkan kita dengan ilustrasinya. Jika seorang yang jahat bisa memberikan anaknya yang baik, apalagi Bapamu yang ada di sorga. Tidak ada seorang ayah yang memberi anaknya batu bila anaknya meminta roti, yang memberikan ular bila anaknya meminta ikan, dan yang memberikan kalajengking bila anaknya meminta telur. Oleh karena Allah kita adalah Allah yang murah hati, Dia selalu menyediakan yang terbaik untuk kita. Ia akan memberikan Roh Kudus
kepada yang meminta kepadanya, Roh yang memberikan rahmat dan berkat buat kehidupan kita, memberi damai sejahtera, kasih, sukacita, dan murah hati. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Nats yang barusan kita baca tadi, yakni Nats Lukas 11 ayat 5-13 ini, kita dapat menemukan suatu rahasia mengenai pertolongan Yesus yang tidak terbatas itu. Allah sanggup menolong siapa saja tanpa ada batasnya dikarenakan. Yang pertama, Allah selalu terbuka menolong kita dalam segala waktu. Yang kedua adalah Allah selalu membuka pintu untuk menolong kita. Lalu yang ketiga adalah Allah selalu terbuka tangannya untuk menolong kita. Lalu yang keempat adalah Allah selalu menyediakan yang terbaik untuk kita. Allah dapat memberikan apa saja yang kita minta, tetapi pastinya Dia akan memberikan yang terbaik. Mungkin bagi kita itu bukanlah yang terbaik, tetapi yang terbaik di mata Dia adalah sesuatu yang menurut pandangannya yang terbaik bagi kita. Sebagai Allah yang memberi, membuka jalan dan menyediakan yang terbaik bagi anak-anaknya, maka sewajarnya kalau kita juga mempersembahkan yang terbaik dari kita untuk Dia. Persembahan kita yang terbaik bukanlah uang kita, bahkan juga waktu kita, bukan juga tenaga kita. Persembahan kita yang terbaik adalah diri kita sendiri, yang telah ditebusnya di kayu salib. Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 1, bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang harum, hidup, dan berkenan kepadanya. Ini merupakan wujud dari kasih dan pengabdian kita kepadanya. Kita harus menjadi orang yang percaya yang lebih baik dari mereka yang tidak mengenal Tuhan. Apabila orang yang tidak mengenal Allah dapat melakukan yang terbaik untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya, apalah kita sebagai anak-anak terang tentu akan melakukan jauh lebih baik daripada itu. Allah sendiri telah menyatakan bahwa dirinya selalu setia menolong kita lebih daripada setiap orang yang pernah menolong kita. Ia jauh lebih baik dan lebih berkuasa dari Allah-Allah yang pernah kita sembah sebelum mengenal Dia. Maka wajiblah kita hidup lebih baik dari orang-orang kafir. Hidup yang baik bukanlah hidup yang beragama, tetapi hidup yang taat kepada kehendaknya. Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah selalu bahwa Allah mengerti apa yang kita butuhkan untuk kebahagiaan dan keselamatan kita. Ingatlah selalu bahwa sesungguhnya pertolongan Tuhan itu tidak terbatas dengan waktu, tempat, maupun situasi yang terjadi di sekitar kita. Ia juga tidak membatasi pertolongannya dengan latar belakang budaya kita, dari mana kita berasal dan dari mana kita datang. Asal kita setia dan taat kepadanya, maka tangannya akan selalu terulur untuk menolong. Telinganya akan selalu mendengar ketukan dari kebutuhan kita. Dan pintu pengharapan itu akan selalu terbuka bagi kita. Kalau kita salah dalam meminta, maka Allah akan memperbaikinya. Tetapi Tuhan Allah kita yang Maha Tahu dan Maha Kuasa itu tidak pernah salah dalam memberikan pertolongan. Karena dari itu, mintalah dan carilah kehendak-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Demikian bentuk pewartaan verbal dari saya. Shalom, Tuhan memberkati.